Siapakah guru dari Wiro Sableng? Guru dari Wiro Sableng. Ki Hajar Dewantara. Wiro Sableng. Intro gendeng. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak temen-temennya. Podcast. Cangkeman di syuting tadi masuk YouTube masuk. Podcast. Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan Rumah. Fales sih. Adanya podcast. Biar kayak temen-temennya. Hai. Tamu kita kali ini adalah seorang mantan penyiar radio. Host. Pemain berarti termasuk ya bela diri ya. Kok iso? Host. Oh iya iso. Host. Dan MC, content creator, pengusaha, dan masih banyak kesibukan beliau lainnya ya. Apa-apa digas loh dia. Apa-apa iso, ya jelas. Kan itu lagi syuting loh. Tolong HP-nya di silent. Wah, HP ku dhewe cepet. Kok is nyala gitu terus. Maaf. Janjane mau itu iki. Kali ini kita Bakal menghadirkan ya seorang yang beneran pergi jauh dari Jakarta ke Yogyakarta. Ngobrol bareng di Rumor, kita sambut inilah Gofar Hilman. Yeah! Woo! Sekut cuy. Santai, lu nanya apa aja slow. Politik oke ya? Boleh. Apa aku ki paham dong. agama. Politik agama. Kok seru. Kalau podcast dikasih pertanyaan malah kurang greget gitu. Spontan Kan aja. gede mas, baca bisa juga. Bisa. Ya, tapi kan gue nggak bakal baca, lu aja. Oh ya udah. Oh ya udah. Biasanya yang lain baca nih. Udah ono ini mas. Gak apa-apa. dari tadi. Iya, biar seru, nggak ada opening, nggak ada closing ya. Tapi Thomas, kenapa Gofar, Mas? Kok nggak GoFood aja mas? Kenapa? Kenapa Nggak Gofar? GoFood aja. GoFood. Apa Gokar kan gitu kan lebih enak mas. Nyambung, Sama guys. kan otomotif Otomotif culture. nyambung Iya. sebenarnya. Selain pergi jauh tuh artinya gokar tuh kan yang mobil kan. Pergi ke Mobil. Gitu ya, Mas ya? Emang sebenarnya Gokar Hilman. Oh gitu. Oh Iya. benar. Lu tau waktu kecil gue panggil Gopay tuh, Gopay. Oh. Oh pakai kecil juga dulu. Baru lahir 12 tahun lah. Oh. Baru bayi kayak Benjamin Button. Lucu pantesan mahal ya. Lucu beneran loh. Lahir udah nge-vape, Bes. Oh iya. emang. Pakai itu. Sekut kan. Skut sama Bitter Enggak Love. di lima gue ada otak gitu tuh bulat-bulat Oh gitu. Oh. Apa namanya? Mak gua loh. Enggak nyampe aku. Enggak Langsung trik. Keluar asap ya. Asap dulu baru Bang Gopar. Iya. Buh. Wek. Iya. Orang enggak owe dong. Oh iya dia udah 12 tahun ya? Enggak owe. Waktu bayi itu Anjay. bukan sekut. Oh, gokar. Oh Gokar. Gokil. Jadi ada owe kata emak gue. Oh udah punya identitas diri dari kecil nih kata nyokap gue gitu. Brandingnya udah kebentuk dari Udah kecil. kebentuk dari kecil. Jadi emang nggak usah dipalsu-palsuin kalau branding. Emang udah apa adanya. Bener sih ternyata. tapi. Kata emak gue loh. Pas direkam dari iPhone 14 ya pada saat itu. 1983. 82. Ternyata ya. 83. Pantesan kemarin punya masalah besarnya. 1983 dulu. Ada iPhone 14 Pro Max. 83, 12 tahun. Berarti sekarang 53 ya? 24. Iya. Ya. 83. Nggak tahu umur gua ngacak sih kadang-kadang. Terserah yang ulang Kondisional tahun. gitu ya mas. Kondisional. Kadang-kadang misalnya hari ini 40 tahun, tahun depan jadi 25. Kan Asu gitu. Aku pengen bisa kan. jadi kalau umur nggak usah dipaksa lah. Bener sih. Kan Iya. pepatah kan umur itu cuma angka. Nah karena cuma angka kan terserah kita. Mau diangkain berapa serah kita. Terserah kita. Tergantung lu mimpi apa. Misal lu mimpi orang gila. Itu kan kalau di buku tafsir mimpi 69 gitu kan. Nah lu pasang. Mas tadi kan briefnya itu kan hostnya kita nih. Terus mas kan jadi bintang tamu. Tolong kasih kesempatan lah. Enggak, dia nanya angka. Jadi filosofi angka tuh harus tahu gitu kan. Angkot, Angkot. K. KB. Dijawab Angkot KB, jadi terminal. Ah, Gitu kan nge-host dewe terus kan jawab dewe mi. ya gini kalau Host tuh kayak gini ya. Host tuh gini. Repot. Ngasih. Tepuk tangan dulu buat Gofar Hilman.
Idola saya ini emang. Idola kita semua. Langsung. Gimana, Cok? Keren emang. Mantap deh. Thank you lo udah diundang ke Close the Door ya. Makasih. Close friend mas ini mas. Oh, ada close friend ya? Oh. Ini yang nonton cuma kita aja. Lingkarannya hijau berarti? Di uploadnya di Micet atau ini besok bukan di YouTube. Sama Uploadnya di grup WhatsApp ya? sama ini ada rambutnya mas. Kayak gitu enggak? Kayak gitu enggak? Mas Gofar, Iya. kemarin kan sempat diterpa badai yang cukup gede tuh. Gimana rasanya keluar dari dan melewati masa sulit tuh mas? Karena kan itu juga tidak cukup gampang ya walaupun sepang mas gitu ya. Apa ya, sekarang seru-seruan aja sih. Balik lagi seru-seruan sih. Kan namanya juga masalah kan, yang penting kan harus dikelarin. Kalau udah kelar ya udah, jangan cari masalah lagi. Nah itu. Sebenarnya waktu masalah belum kelar tuh mas. Itu apa yang dikorbanin, apa yang menjadi menghabis-habiskan apa ya namanya, energi ya. Duit yang hilang banyak. Ya dia udah pernah baca sih. Iya. 10 M ya mas ya. 10. Iya 10 M. Mobil hilang banyak. Iya. Tapi kan ya cuma mobil. Wih, cuma mobil loh. Iya maksudnya bukan. Iya mas. Masih bisa dicari gitu. Oh iya betul. Kalau yang penting tuh Nama baik ya. efek apa ya, level mengikhlaskan yang paling pol adalah ketika kita sudah menertawakan masalah kita sendiri gitu. Iya. Jadi lucu-lucuan aja sekarang mah. Kalau ditanya gitu lucu-lucuan, dulu kan masih marah gitu kan. Iya. Masih nyari siapa yang salah gitu. Sekarang mah lucu-lucuan aja udahlah. Jadi ketawa-tawa aja. gua. Ayolah, tolong lucu lu ketawa tuh. Iya, bukan. Ketawa tukul ya? Ketawa tukul. Cuma 10 M deh. Iya nggak apa-apa sih. Tapi kalau di Jogja harus kerja 5.000 bulan. Waduh, 5.000 bulan loh. Nyolong aku. Padahal Lama, Pak. kalau apa namanya Ramadan itu hanya 1.000 bulan loh satu malam. Ini 5.000 bulan kerja. Wah, susah Baru banget. 10 M. Berarti 5 kali Ramadan. Iya 5 kali Ramadan tuh. Ramadhan mas, jadi Iya. Ramadhan tuh kalau bahasa Indonesia nggak makan. Banyak aja. Oh, Ramadan. Ramadan. Nah, nggak makan. Tapi masalah badai besar tuh mengubah branding image seorang Gofar Hilman. Nggak ada sih. Enggak tetep. sih. Cuma dulu kan kalau misal di podcast gini ditanya soal seks kan gue akan jawab jujur ya. Kalau sekarang mah paling ya lucu-lucuin aja. Oh iya. Dulu kan karena kan gue pengen jujur aja, jadi lu di belakang kamera sama depan kamera nggak ada bedanya. Dilosin ya. Dilosin Sekarang aja. emang Iya, seks Itu filter lucu ya? sih mas kalau dibahas. Iya. sih. Sebenarnya lucu banget ya, tapi sekarang tuh banyak banget sentimen-sentimen yang tiba-tiba tembok ini berdiri begitu aja gitu sekatnya. Jadi banyak ya, lu zaman dulu contoh paling gitu ya. paling gamblang ya. Dulu di TV kita bisa bercanda jorok. Iya. Sekarang nggak bisa. Lu liatin videonya Warkop kurang Kartonnya itu disensor iya, ya, gitu kan. kurang apa tuh cewek-cewek di iya, betul. Iya, tiba-tiba es Tetenya krim ada ke bulunya tete gitu. gitu kan. Iya. Terus ngintip-ngintip celana dalam gitu kan. Coba lu melakukan lawakan itu sekarang kalau nggak dibully lu. Jadi banyak yang berubah. Banyak yang berubah. Ngomongin Warkop tadi ya, Mas Gofar kan dulu seorang penyiar radio ya. Yoi. Itu penyiar radio pertama tuh aslinya dari mana, Mas? Penyiar radio pertama asli Pertama kali. Pertama. Penyiar pertama kali. Founder. Radio itu aslinya dari mana, Mas? Inggris lah. Salah, Mas. Dari mana? Betawi. Kok iso? Aduh, siaran. Sidul. Aduh, tuh. Lumayan. Di depan Gofar Hilman, lumayan. Aduh. Aku ragu loh tuh mau ngecek tadi. Tapi ya udahlah ya. Lucu aja lah ya. Enggak apa, ini orang Jogja masih lucu kok kayak gini, Mas. Enggak apa-apa. Orang Jogja lebih banyak. Itu pas waktu masalah kemarin kan banyak teman yang akhirnya support dan banyak juga yang menyerang gitu, Mas. Iya. Arti teman sendiri buat Mas Gofar apa tuh, Mas? Setelah kejadian ya berarti ya. Iya, akhirnya kan kelihatan tuh Ke filter dulu. teman yang Arti teman. Ya segimana dia bisa support lu ketika dalam hal apapun. Misal gini, teman yang baik adalah ketika lu salah, lu dibilangin lu tuh salah. Nah, ketika untuk sebelum masuk ke proses bilang itu, ada yang namanya proses bertanya, kenapa sih? Bener. Ya, itu teman. Nah, kalau yang bukan teman adalah ngejudge dulu, Langsung ya. langsung gitu. Itu aja sih arti teman yang sebenarnya. Bukan selalu support lu dalam keadaan salah atau enggak, bukan. Itu malah bukan teman menurut gua.
Ketika lu salah lu dimarahin, tapi dikasih tahu gitu. Tapi nanya dulu nih, emang lu salah? Nah, oh iya betul. Emang gimana sih prosesnya? Nah, kejadiannya Ada gimana apa sih? Ada apa sih? Minimal ada apa sih gitu. Sebenarnya bentuk dari care, pertanyaan seperti itu bentuk dari care juga Iya, ada apa gitu. Terus kalau temen yang dulu ngeliat Mas Gofar, ih tatoan Gofar gini. Sekarang Far, bantuin promoin dong. Gimana? Ya gimana? Maksudnya? Yang lihat Mas Gofar dipandang sebelah mata kan dulu tatoan, wah Gofar ini nggak mungkin sukses nih bla bla bla. Sekarang datang Far bantuin promo ini dong. Oh, gua nggak masalah sih. Ada kan? Itu Ada. pasti banyak. Nggak masalah sih. Nggak masalah sih. Karena gua percaya namanya proses. Iya benar. Maksudnya 10 tahun lalu mungkin lu akan berpikiran yang berbeda sama yang sekarang gitu kan. Jadi menurut gue itu nggak masalah sih. 10 tahun lalu mungkin orang itu kayak gimana, sekarang kayak gimana, dan nggak masalah sih. Ketika ada orang yang perlu datang ketika ada maunya doang, ya menurut gue juga nggak masalah juga. Kan tergantung kita mau bantu apa enggak. Iya. Jadi gue sekarang lebih males untuk mikirin hal yang nggak penting. Karena terlalu banyak drama. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh menurut gue minor sih ya. Benar sih. Iya. Benar sih. Minor sih menurut gue. Karena kan banyak banget tuh sekarang tuh yang kayak gitu sih teman-teman yang dulu cuman wah nyepelein. Sekarang jadi sepele kan gitu. Ya, kalau gua nggak akan gua perdebatkan. Tapi misalnya ketika ada yang nanya, orang nggak kenal amat nih. Ketika dia nanya ke gua minta harga teman, pasti gua akan mahalin. Gua nggak memperdebatkan, tapi gua akan mahalin. Kalau misalnya lu Far MC berapa? Sekian. Harga teman dong. Ya udah, gua kali 2. Wah lebih mahal ya karena kan teman tidak ternilai harganya. Cakep. Jadi nggak perlu diperdebatkan, kasih jawaban aja. Betul. Gitu. Bisa, jadi udah punya jawaban ya besok kalau ada yang kayak gitu ya. Sebenarnya dari kemarin juga gitu Mas, bingung jawabnya apa. Bener. Teman tidak ternilai harganya. Betul. Jadi kali 2 aja. Lebih sih harusnya. Iya. Teman tapi kan ada filosofinya apa? Tetapi Man. Kalau kita lihat dari Man reggae. Yo man. Sepertinya Gofar Hilman ini tumbuh besar bersama teman-teman gitu. Teman-teman rumahmu juga dijadikan base camp ya Mas? Iya dulu SMA ya. Nah sekarang bikin program namanya Green Boys. Benar. Itu bareng sama Riko, Wanda Wanco itu orang di bawah ada tuh. Dan juga teman-teman SMA. Kenapa balik lagi berkarya dengan mengajak teman-teman gitu Mas? Teman lama itu. Karena ketika gua lagi sebenarnya gini, acara ngobrak sama ngobam dulu kan lagi gue tiadakan dulu lah. Gue ganti apa ya yang kira-kira gue nyaman ngobrol sama orang gitu kan. Ya udah gue gak sama teman-teman SMA gue gitu. Ngobrolnya juga hal-hal gak penting dan sangat-sangat internal. Ya internal banget itu ngomongin guru. Iya, bercandaan dalam ya. Kita ngomongin guru, nama guru kita sebut dan kita tidak jelaskan itu siapa gitu. Jadinya ya udah asal jeblak aja sih. Tapi ternyata respon dari orang-orang tuh ya mungkin bosan karena dengan podcast lain kali ya. Jadinya ketika ada hal yang sangat natural kayak gini, jadinya ada warna baru lah. Dan memang nggak ada harapan apa sih gue bikin gitu untuk yang bosan-bosan aja. Harapan gue cuma satu, biar Wanda dapat duit lebih banyak aja. Tapi tasnya udah ketemu Ahmad. Tasnya udah ketemu. Udah deh. Tapi dalam bentuk baru. Tadi udah selesai sisinya. Udah bilang double XL juga dari tas. Ganti baju. Nota bekas tadi udah kita cari juga. Nota bekas uang receh korek udah. Udah lengkap. Tapi termasuk kayak Mas Wanda gitu emang bener-bener teman-teman ya menemani waktu terpuruk ya Mas ya berarti ya. Kalau Wanda gue temen dari ngeband pertama waktu SMA lah. SMA ya. Band-bandan tuh, Wanda vokalis gue kan. Terus udah. Yang ngeband tujuannya cuma biar di notice sama teman-teman cewek gitu kan. Iya, SMA. Iya, biar seru aja. Tempat caper bener. Iya, ajang caper ya. Ngeband gue nih. Nah, kali ngeband Wanda tuh, terus ya sering manggung keluar kota segala macam Wanda. Jadi emang secara emosional udah kebentuk udah lama sebenarnya. Iya. Gitu. Kerasa kalau udah kasarian jadi enak sih ngapa-ngapain ya, dikeras. Gampang lah mau ngapa-ngapain juga ayo gitu kan Mas. Iya, dan orangnya gue suka banget sama Wanda gitu, orangnya pernah sakit hati, dicengin tuh nggak pernah sakit hati, jadinya lucu gitu kan. Iya. Karena di orang kan emang butuh orang kayak gitu. Iya. Di tempat gua aku Mas.
Serius, karena pertama masih muda. Yang kedua gampang banget. Welcome aku. Katanya welcome nih. Keset bahasa Indonesia apa tuh? Keset. Bahasa Indonesia deh. Ya keset. Welcome gitu. Ada tatonya di belakang. Mas kan sering menceritakan tentang kejailannya Mas atau ngeprank teman-teman. Itu beneran nggak sih Mas? Beneran tuh orangnya ada di bawah. Nggak settingan berarti ya? Enggak, emang beneran. Jadi si kameramen emang harus siaga ya, harus momen-momen tuh harus siaga ya. Yang mana tuh? Si kameramen, karena kan momen-momen nggak disetting kan, jadi harus tiba-tiba Oh enggak, ngeprank, itu ngejain gitu. itu belum ada handphone juga belum ada kamera zaman itu. Oh. Handycam masih kaset, jadi emang kejailan kita aja zaman dulu. Oh gitu. Tapi kalau sekarang udah divisualin ya, maksudnya kejailan-kejailan. Iya, mulai pas hard rock tuh gue mulai visualin, cuma nggak banyak. Kalau dulu parah banget, bercandanya nggak tahu aturan. Iya. Iya sih, iya sih. Apalagi bercanda belakang kamera itu lebih nggak aturan. Iya dulu tuh kalau SMA ya mungkin karena emang nggak ada sosmed Iya. Bayangin nggak ada sosmed, nggak ada CCTV, ya udah pasti begajulan. Iya, kalau sekarang kan banyak pakem-pakem. Akhirnya aturan ya. Dan peralatan pun mudah ya. Iya. Menurut Mas, prank yang paling parah apa Mas? Aduh, ini sebenarnya parah banget nih. Bukan gue sih, Wanda tuh. Kita juga ada yang paling parah nanti Mas. Oh, tapi ada yang Mas Gofar kita yang ngeprank kan? Yang Mas Gofar yang pernah Paling ngeprank parah paling apa, parah apa? patah tulang kali ya. Punggungnya bengkok. Itu kejadiannya gimana Mas? Sama patah tulang. Nah, aku visum itu Main Smackdown terus kayak lompatnya dari atas. Kayak apa dulu? Matt Hardy. Matt Hardy. Tapi dari atas mari, bruk tuh tumbukan. Oh, tepuk-tepukan. Itu si Ambon vokalisnya Speedkill. Itu yang paling parah Mas Ambon tuh. Iya, badannya kecil jadi badannya gini, jadi diurut selama terapi 2 bulan apa? Lurus lagi. itu paling parah. Nggak boleh gini, jadi duduk harus gitu. Tulangnya bengkok. Itu sampai cedera. Kita harus gitu. Kamu nggak cedera, tapi mental yang kena cici. Iya sih. Manukmu tok tempelin sini. Tapi itu kan Mas Gofar yang apa namanya? Gofar. Salah. Iya, makanya dibahas ngeprank GoFood. Iya. Itu kan ngepranknya. Kalau keprank Mas, kena prank paling parah udah pernah Mas? Gue tuh pernah keprank. Kayaknya belum pernah deh gue deh. Pasti ada balasannya itu. Lupa. Aman posisinya kalau aku Mik. Ada sih kayaknya sih. Ada harusnya. Ada sih harusnya sih. Cuma gue lupa tuh gue pernah keprank apa enggak ya? Itu yang kemarin yang di Malang prank juga. Oh, itu prank banget. Oh, itu bener. Itu prank. Itu paling parah. Itu prank. Bahasa Indonesia itu yang Bukan itu prank. Iya, itu ngeprank itu. Ngeprank itu jatuhnya. Oh iya. Prank itu, di prank se-Indonesia itu. Kalau yang lingkup teman-temannya ada nggak Mas yang sampai marah beneran gitu? Kecuali Wanda. Kan banyak yang marah-marah nggak mau temenan lagi ada. Iya, nggak mau temenan lagi, nggak mau temenan lagi sama kamu. Kebanyakan sih zaman dulu karena eranya bukan telepon, bukan sosmed ya. Ketika kita pengen cari info sesuatu kan harus nongkrong ya. Harus nongkrong. Iya. Mau nggak mau nongkrong lagi. Temenan lagi akhirnya. Ada yang pukulin bapaknya sampai giginya patah-patah gara-gara di prank malam-malam jam 3 gitu kan. Ada. Parah lu. Bercandaannya. Bercandanya kita masih orang-orang dulu. Bercandanya gini. Kita tuh sering nelfonin orang-orang yang nggak penting, misalnya gini. Tiba-tiba gua nelfonin kuli bongkar rumah. Tapi ke teman gua sebenarnya nggak mau bongkar rumah. Oh iya, sama nih, ini apa kayak bercandanya seniman-seniman Jogja yang orang-orang lama gitu. Oh, dateng bawa martil lama, bawa martil gede-gede gitu kan. Atau telepon merek, kita kirim ke rumahnya. Yang terima bapaknya gitu kan. Ada yang pesen cewek nih, siapa? Namanya ini, nama anak gue ini ditonjokin. Lu jawab perek lu. Seniman-seniman orang-orang tua di Jogja tuh juga kayak gitu Mas. Ada yang dijawab ke Bali gitu. Ke Kalimantan. Ya? Sampai sana tuh eventnya nggak ada Mas. Jadi cuma dijawab udah berangkat ke sana nggak ada eventnya. Jadi nggak ada eventnya. Kayak gitu, terus dipesenin pasir sama itu apa? Batu bata. Iya bener. Datang ke rumah itu masa nggak beli. Pesan kasur gede gitu kan, terus mau taruh di mana nih, nggak ada yang pesan kasur gitu kan. Parah sih. Tiba-tiba nelfon jam 4 malam ada yang nanya kura-kura Jerman. Apaan kura-kura Jerman gitu. Kayak gue pedal kura-kura Jerman ini pasti di prank nih. Zaman lu tuker-tukeran nomor telepon, ngasih info senaknya gitu kan. Masih QWERTY ya itu. Belum QWERTY. Belum. Yang paling baru sih waktu tur ke band ya. Dibangunin sama Parek.
Mas. Yuk, lanjut. Nah, lanjut. Dia. Dia siapa? Si Gak dia. Mas, gak apa-apa. Oh, masih sering main perek kan? Nggak apa-apa kan podcast kalian nih. Ini bukan podcast UMKM, gua. Mas itu, Mas. Ya, kita support UMKM, UMKM. kita support. Iya, support UMKM. Kita respect lagi. Pendapatan juga betul loh. Wes, lanjut. Podcast. Ini Nah, aib kita belum. akhirnya kan nggak harus Kalian nonton. support UMKM berarti? Support. Untuk Megi karena Megi ya? Micet adalah UMKM, teman-teman. Yo. Nggak harus diajak ngobrol bisa, karambol, catur bisa. Podcast. Mas Gofar Hilman juga punya hobi otomotif ya teman-teman ya. Betul. Sampai bikin program Sekut Otomotif dan brand Sekut. Penemu culture pertama se-Asia Tenggara. Ya, sejaga karsa lah. Nah, gitu. Kecilin aja, dikecilin. Kecilin jauh. Mobilmu sendiri, Mas. Parkirannya seberapa, Mas? Misalnya? Itu pertanyaan itu. Di kantor gua. Nah ini 3 mau gua jualin karena 3 lagi mau datang. Oke. Oh gitu. Jadi 3 mau dijualin nih. Jadi teman-teman yang mau beli mobil gua silakan hubungi. Oh, jadi sebetulnya itu adalah investasi ya? Enggak sih, lebih iseng-iseng. Lebih ke Iseng. Enggak, gua demen modifnya. Oh, demen modifnya. Proses modif itu gua demen banget. Makanya emang nggak terlalu. Gua demen modifnya. titik puncaknya bosan berarti ya. Titik puncaknya dijual. Titik puncaknya Dijual. Dijual ya. Dijual. Untung ya. Enggak juga. Tergantung. Masa iya? Enggak juga. Enggak. Enggak juga. Ada yang bahkan rugi ada. Ada. Oh, kirain. Tapi gue seneng aja ngeliat orang pakai mobil hasil karya gue gitu. Oh gitu ya. Iya. Nggak peduli profitnya ya. Nggak perlu lah. Iya, ya. Enggak, kan udah dari AdSense. Karimun dijual nggak? Mas, Karimunnya dijual nggak? Apa? Karimunnya dijual nggak? Jangan, belum. Itu Karimun PR gila tuh. Ngikutin gua, Mas. Wah, Karimun PR gila tuh. PR banget. Itu drama gue Karimun. Gue sampai beli panel-panel baru dari Jepang. Oh, gitu? Total modif Karimun itu belum sama mobil cepet lebih mah ada. Nggak jadi tak beli, Mas. Sampai sekarang belum jadi. Karet aja gue beli 30 juta karet doang. Yang terakhir tuh yang Iya, gue bikin blind fan. brand-brandnya tuh jadi bisa kepasang tapi. Bisa. Bisa ya? Bisa, cuma yang dalam panel asli, yang luar panelnya gue tutup. Oh. Karena Karimun itu kan sama, jadi banyak banget Karimun yang rebadge di mobil-mobil luar ya. Kayak ada Chevrolet, Suzuki Mazda. Nah kalau nggak dapat yang di Suzuki, gue cari yang di Mazda. Oh gitu. Tapi semua pada di discontinue. Pas datang tiba-tiba salah partnya. Ya udahlah. Jadi jawaban atas tidak peduli sama percintaan itu adalah hobi ini sebetulnya. Tapi kalau ngomongin modif tuh, Ya kan, Mas? Kadang enggak. Ya kan? Hobinya, iya Iya kan? lumayan sih. Nah, iya tuh kan. Bener, kan? Karena kalau udah ada pasangan itu pasti bakalan susah buat jadi prioritas si otomotif, si modifikasi ini. Iya. Mau beli part Makanya cari apa lagi. pasangan yang bisa support finansial lu untuk hobi. Iya, Ya benar artinya lebih kaya daripada kita lah. Support oke. Ya. doa penarik itu. Lebih ke branding dan jual. Tapi kalau ngomongin modif, itu ada itunya nggak, Mas? Batasnya nggak tahu kalau Mas Gofar ini udah keren nih, udah cukup nih apa terus gitu. Udah cukup menurut selera. Selera ya. Ya. Kalau udah cukup tinggal Wah, pakai nih. udah nggak ada apain lagi, udah. Mencukupi finansial. Hampir ya kemarin tapi ya sama Mbak yang Yang kayak itu, Masuk klasifikasi berarti, masuk ya, masuk klasifikasi ya. Support gak? Oh itu. Biar support hobi lah. Ya benar. Kenapa otomotif, Mas? Enggak lovebird apa Sporty, Abu Jago Iya. pencador. atau apa gitu misalnya. Kenapa otomotif? Apa Pertama ya? kali jatuh cinta sama akhirnya Otomotif. modifikasi otomotif gitu. Mulai Mulai dari kapan tuh, Mas? Dulu waktu SMP di sela-sela poster-poster band dan sepak bola dan basket ada selip 2-3 biji otomotif lah. Oh. Nggak gini, karena kita kecil itu mungkin semua orang kali ya kecil tuh kita punya kultur namanya mainan. Ya. Mainan mobil. Ya, Nah, ya. mainan mobil tuh ada tingkatannya. Dulu waktu kecil gue diecast itu mereknya Majorette kan. Ya kayak Hot Wheels gitu Oke. gitu kan. Majorette sekarang udah mahal banget tuh katanya yang zaman dulu. Yang drum band tuh kan, Mas? Bukan, Sakit hati mati ya. Lumayan. Lucu loh, Mas. Nah, pasti dilihatnya kerennya dari modif-modif itu.
udah diutak-atik dulu. Enggak, tapi kan sering kayak seru ya gitu kan. Terus ketika emang udah lama pernya rusak kan jadi ceper tuh nggak bisa jalan. Nah itu tinggal ditaruh doang. Oke seru nih ceper-ceper Imajinasi gitu. mulai keluar. Iya waktu kecil gitu kan. Terus Tapi ya, belum ganja kan dulu waktu kecil belum ya? belum Jadi imajinasi baru enggak budastik ya dulu ya. Lem sama cubung. Cubung, bener. Rebusan cubung lah dulu ya. Tapi memodifikasi akhirnya yang bentuk Besar ya? mulai Bentuk kapan mas? Misalnya motor atau sepeda atau mobil awal-awal demen motor dulu, motor. Terus beli mobil pas gajinya proper lah, udah mulai punya duit proper, beli mobil 2000 itu juga baru 2013. Mobil pertama apa mas yang dibeli? Yang Brio dimodif? Thailand. Brio Thailand baru keluar. Tapi cuma bertahan 3 bulan. 3 apa 6 bulan gitu gue lupa. Langsung gue tukar tambah sama Ford Focus. Fokus akhirnya. Fokus akhirnya di situ. Nah, itu sosokan tuh nggak ngerti proporsional modifikasi itu seperti apa, main asal-asal aja. Apa namanya ukuran ban velg sama berat itu nggak dihitung gitu. Jadinya kecelakaan gua. Waduh. Karena mesinnya gue udah bikin naikin stage 2 jadi kenceng, tapi kaki-kaki nggak gua apa-apain. Nah, zaman dulu tuh masih kayak aduh velg Nah, yang KW aja lah, Ternyata ngaruh ya. KW aja lah, gitu ya. kan. Sebenarnya gue nggak tahu ya, gue nggak bisa bilang ke velg KW itu kuat apa enggak. Tapi yang gue alamin ya mungkin salah gue juga. Gue nggak ngitung tekanan angin, profil ban, sama lebar velg nggak gue hitung. Kalau sekarang itu semua gue hitung. Jadi modifikasi tuh bukan hanya keren-kerenan, tapi dipakainya enak. Harus detail ya. Sama nyaman, yang penting Coba nyaman. kita positive thinking aja. Mungkin jalan yang dilewati angker mas. Iya mungkin hantu kali ya. Atau mungkin belum ada tumbal pas proyek dulu. Iya benar tuh. Untung tuh nggak jadi tumbal. Masih bisa kesini kan. Iya betul. Jadi kecelakaan berarti itu. Habis itu gue mikir, gue harus modifikasi yang proper deh. Ini yang modifikasi newbie itu tolong diperhatikan keselamatan. Keselamatan. Itu paling penting. Iya. Jadi benar-benar harus detail ya. Sekeren apapun mobilmu kalau tabrakan juga nggak keren. Iya. Iya, Tuh. yang penting safety aja. Safety rating. Iya, Betul, safety. Ngomongin itu tadi mas, sekarang kalau benerin kaki-kaki apa itu kan namanya detail mas. Itu mas Gofar tuh apa namanya modif sampai detail tuh sebenarnya udah dari dulu belajar. Apa emang Otodidak. ketika udah semua bisa dibeli gitu loh. Enggak, ngobrol. Ngobrol. Gue suka banget. Gue orangnya apa ya? Sotoy, bukan sotoy, lebih ke kepoan ya. Kepoan. Jadi gue akan nanya sesuatu yang nggak gue tahu, sampai gue tahu. Gitu, ini gimana caranya bikin ini? Gue akan nanya terus sampai gue tahu gitu kan. Nah, sama kayak mobil, jadi gue sering banget ke montir gitu kan, ngobrol sama montir. Terus ya akhirnya dapat ilmu. Ilmu-ilmu, oh begini ya, oh begitu ya. Tapi dari situ kan seru ya ketika kenapa gue bikin segmen otomotif aja nih? Karena banyak banget bengkel-bengkel kecil yang wajib dapat rezeki lebih. Betul sih, karena Iya. ya Karena punya nggak skill ketahuan tapi juga kan. jualannya nggak bisa jualan. Nggak bisa Nggak jualan. Dia cuma jualan konvensional doang. Makanya gue bikin si segmen skutomotif itu. Cakep. Tepuk tangan buat Ardito yuk. Bukan, Gitu, bukan. kan temennya mas. Temannya iya. Ardito kebetulan termanggung di Boogie Down. Nah, itu. Nah, kita tepuk tangan dari sekarang. Cepat ya kalau mas beneran. Oh iya, cepet ya. Genre apa modifikasinya apa sih mas? Selera Nggak mas? tahu apa? gue. Favorit. Nggak tahu gue. Bebas Suka ya. aja gitu ya, yang penting ya. Nggak Tapi kan kadang nggak tahu atau apa gitu kan. Itu memang harus bener culture-nya kan mas gitu. Nah, kalau sebenarnya arah kali ya. Arah. Arahnya mau kemana gitu. Tapi nggak juga sih. Gue tuh selalu bilang ya, Nyesuaiin mobilnya gitu ya. ketika lu modifikasi di awal, lu explore aja, jangan takut untuk dibilang norak. Oh iya. Banyak orang tuh modifikasi takut dibilang norak. Menurut gue, lu modif aja, nggak apa-apa dibilang norak. Selera ya. Dibilang riser segala macam nggak masalah. Ya sama kayak musik kok banyak banget poser. Iya betul sih. benar. Tapi ya, kalau kita benci poser, sama aja kita benci industri itu sendiri. Misalnya ya, musik nggak seru kalau nggak ada poser. Lu bikin acara, bikin event, kalau nggak ada poser nggak rame. Iya. Bener. Nggak habis tiket lo. Iya. Jadi poser tuh seru banget, sama kayak di mobil, ada riser, ada yang norak apa segala macam, nggak masalah. Kan ada yang namanya proses belajar. Cuma yang pengen gue sampein ke teman-teman adalah ya perbanyak referensi terus aja gitu. Bener sih. Amati.
Tiru modifikasi. Iya, kembang ATM. Oke. Itu oke. Bener gitu. Tapi aku lebih seneng Isana sih daripada Racer. Yuk, sejauh ini Racer. Racer Adrianer. bridging. Sejauh ini apa sih mobil kesayangan paling yang nggak bakalan dijual? Kecuali Karimun. Kecuali Karimun. Grand Max. Yang udah kemana-mana ini? Iya. Grand Max nggak bakal gue jual. Karena Karena satu-satu di Indonesia. Oh gitu. Iya. Apa yang bikin satu-satunya? Bedanya apa, Mas? 4-wheel drive. 4 WD. 4-wheel drive Matic. Iya. Iya sih. Apa-apaan nih? Karimun juga Matic. Itu modif sendiri berarti. Apa itu? Original. Jadi di Toyota, pokoknya Toyota Daihatsu ya. Itu yang produksi di Jepang, bikinnya di sini. Di Indonesia. Di sini namanya Grand Max. Di Jepang namanya Town Ace dan Light Ace. Oh gitu. Nah, pasar Jepang itu butuh pasti speknya harus di-upping gitu kan. Iya. Menyesuaikan ini ya? Iya. Jadi platnya mesti lebih tebal, jadi lebih kedap. Matic sama SNI-nya sana ya? Iya. Ada standar di sana lah. Sama ada tombol untuk 4-wheel drive. Oh gitu. Jadi buat pasir sama buat salju. Bukan buat off-road, tapi gue tes off-road masih bisa. Waktu itu. Off-road pakai Grand Max. Iya. Jeep. 4-wheel drive dan udah gak ada gardannya, jadi emang drift vlog lah itulah. Jadinya nggak ada lagi di Indonesia, cuma itu doang. Itu nggak bakal dijual ya? Nggak bakal. Kalau ada yang nawar banyak gitu, mahal banget gitu. Mahalnya seberapa dulu? Itu bisa diomongin. Bakalan berarti. Bakalan berarti bakalan. Gue punya prinsip semua di dunia itu udah ada harganya. Tinggal cocok apa enggak. Oh gitu. Bakalan. Semua itu tergantung Semua tergantung masalah waktu. Masalah waktu. Percaya sama gue semua bisa dibeli. Oh iya benar. Setuju kan cocok apa enggak? Setuju saya. Dengan cocok apa enggak? Tapi sampai kalau pertanyaan yang nggak bakal dijual nggak bakal. Karena yang selama ini yang nawar ya yang harganya nggak bakal gue jual. Oh iya. gitu. Kalau nawarnya bakal, berarti bakal ya? Bakal. Berarti insya Allah nggak bakalan dijual. Insya Allah ada insya Allah. Tergantung nawar berapa loh. Itu pertemanan berapa lama ya Mas sama Grand Max Dudan? Baru sih, kayak baru 3 tahun lah ya. Baru 3 tahun. Iya, 2 tahun, 3 tahun. Kalau mobil yang buat daily itu yang mana sih Mas? Ganti-ganti. Yang paling sering? Forester XT. Iya, SJ. Kenapa? Karena parkirannya paling pojok ya Mas? Bukan, itu mobil. Males ngeluarin. Gini. Dan banyak banget, kenceng banget mobil tuh. Kenceng banget untuk ukuran standar tuh mobil. Gini, mobil, sorry ini agak teknis ya, bahasanya nih. Mobil, ya pura-pura iya kok. nggak takutnya yang nonton. Gue harus tahu. Penonton pintar-pintar Mas. Ya gue harus tahu kenapa gue suka banget sama Forester. Jadi yang 250 horsepower, torsinya 350 Nm, tapi bensin itu jarang sekali terjadi. Banyak kan diesel. Oh. Iya. Nah, gue pilih dan AWD dan SUV ya cuma Forester. Nggak ada lagi. Tapi mau sekenceng apa sih Mas? Di Jakarta kan macet Mas. Gua tuh suka banget kalau misalnya lagi tol ya. Total ya. Di tol tuh ya nggak kenceng-kenceng amat lah. Cuma ngejar waktu sih. Ya kenceng gitu Mas. Iya. Ngejar waktu kenceng. Iya. Gue buatnya cuma buat ngejar waktu. Iya. On time ya. Kedisiplinan pakai mobil yang kenceng. Oke, seperti kita tahu, Gofar Hilman juga owner dari banyak bisnis ya Mas. Betul. Ya. Salah satunya brandnya adalah clothing Scoot. Desain Scoot teman-temannya otomotif juga Mas? Enggak, ada yang otomotif ada enggak. Iya. Oh gitu. Itu clothing iseng-isengan yang tapi sustain lah, gue suka. Oh iya. Ya gue karena gue takut kalau bisnis tuh yang langsung begini nih, gue takut. Oh, jadi santai ya, langsam ya? Langsam aja, tapi grafiknya terus gini. Karena gue takut sama yang begini nih, takut bingung ketika turun kita. Kalau udah di atas mau ngapain? Di atas. Gue tuh selalu berpatokan sama band Gigi ya. Gigi tuh dari dulu sampai sekarang tuh begini terus. Secara berita, secara apa segala macam, cuma offer tuh jalan terus. Iya. Jadi rezekinya nggak putus gitu, mending kayak gitu sih, lebih aman.
Lebih aman bukan yang grafiknya begini-begini, tapi yang standar aja. Lebih aman dan nyaman kitanya buat kerja gitu. Ya biar panjang sih. Biar Iya, biar panjang aja, biar sustain. Emang PR sih kalau pengen umur panjang kayak gitu tuh emang PR-nya banyak. PR banyak cuy. Nggak tahu juga kita dikasih. Makanya gue takutnya misalnya ada sesuatu yang viral banget tiba-tiba beng gitu kan, pasti sesuatu yang naik itu kan pasti akan turun. Iya. Tapi kalau ngomongin yang naik banget itu nggak bisa diperkirakan lah, tiba-tiba naik gitu kita mau ngapain juga gitu loh. Iya, dan untuk mempertahankannya gimana? Iya itu. Jadi yang standar aja lah, gue yang penting biar seru lah kerja. Lucu-lucuan lagi. terus. Iya. Clothing udah mas, F&B udah. Sekarang masuk ke dunia vape. Yoi. Kenapa tuh? Ya karena BU lah. Di luar dugaan teman-teman jawabannya. Oke, next. Setelah Ya apalagi bukan BU lah. Iya, benar. Iya, butuh uang, semua orang juga butuh uang. Oh iya. Iya. Uang tuh memang bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh Butuh uang, uang. teman-teman. benar itu. Tapi secara teknikal, gue bisa bilang bahwa gue nge-vape itu yang intens ya, pandemi. Pandemi. Ya, gue mulai beli lagi tuh. Jadi gue dulu pernah beli vape tahun 2000 pas ada mungkin teman-teman bisa lihat kalau dulu gue sering bikin daily vlog, ada dua namanya Bewok sama Doer tuh yang sering ikut gue tuh. Nah gue kan dulu ngedit sendiri kalau video. Semuanya gue edit sendiri sampai 2019 gue serahin ke tim akhirnya. Dari awal bikin YouTube gue ngedit sendiri. Nah ketika ngedit sama Kemen PS nih. Ketika ngedit Sambil rokoknya cepet habis. Ini sekali abunya panjang gitu kan. Iya, akhirnya gue beli vape. Alasannya Gitu. itu ya, cuma. Iya. Pas 2014 kan device ribet ya. betul. Ribet banget. Nggak sesimpel sekarang ya. Akhirnya gue kasih ke Bewok device itu. Gila gue bingung nge-vape-nya gitu kan. Dia males ya. Gitu. Nah, ketika pandemi lagi gue beli yang simple. Yang cuma satu baterai gitu. Iya, betul. Atau yang kayak gini-gini nih gue beli. Iya. Iya. Yang cartridge 0,6 biar bisa ya ada rasa-rasa freebase bisa lah. Gitu. Nah, baru gue beli beberapa device, jadi ngecas terus. Ambil satu, tinggal masukin cartridge lagi buat main PS. Pas pandemi, apalagi pas gue kena kasus tuh, kan gue total main PS. Jadi game-game lama tuh, mungkin dalam hidup gue tuh tidur sisa main PS. Pandemi itu ya. Pas pandemi pas sedang kena kasus. Oh ya. Iya, jadi makanya rokok tuh sayang, cepet habis terus. Bisa 3 bungkus sehari gitu kan. Lebih ke nyelamur main PS-nya Bim. Ngelamur tuh Kalau Mengalihkan. Ya, tapi ini mentalnya kena. Iya. Harus. Tapi Karena yang penting akhirnya waras. ini jadi kepikiran, jadi akhirnya Kepikiran. Karena dari dulu tuh sering banget, beberapa kali lah beberapa orang tuh nawarin untuk bikin liquid Vario. Cuma gue bilang gue bukan pemakai, gue mau bikin liquid ketika gue make. Oh, Gitu. Jadi biar relate ya. Iya, biar relate sama ya semuanya kan harus suka dulu. Betul. Jangan cuma mau duitnya doang. Iya, benar. Ya kita BU, cuma jangan duitnya doang yang lu iniin. Lu into lah sama produk itu gitu kan. Makanya gue harus punya alasan yang kuat kenapa gue bikin liquid gitu. Jadi Ketika ditawarin sama si Arif dan Muntet tiba-tiba datang, ya karena emang gue lagi make nih pas lagi pandemi. Ya. Jadi si liquid sekut ini Mas bikin sendiri ya? Apa collab itu, Mas? Atau kolaborasi? Ownernya sih orang-orang vape lama, cuman ya gue butuh bimbingan mereka lah. Jadi nggak collab sebenarnya sih, collab secara person to person aja, kita bikin satu medium baru gitu, si sekut ini gitu kan. Jadinya ya seru-seruan aja, ternyata ya seru juga sih. Seru. PU-nya Iya. dapat ya. BU. Harus BU. Kalau nggak, gue selalu Harus bilang, ada keresahan sih Mas. Karena orang tuh harus BU cuy. Iya, harus BU. Orang tuh harus BU. Kalau lu nggak BU susah. Tidur terus. Harus BU gitu. terlalu santai. Nah, gue kadang-kadang takut gue ketika gue lagi merasa lagi banyak duit atau lagi gimana gitu, gue takut gue. Bagiin ke aku sama Bima nggak apa-apa, Mas. Takdir nanti gampang, Mas. Bukan masalah gede sih itu. Bukan masalah gede. Iya Mas itu. Bisa. Udah ketemu solusinya kan? Takut gue. Tak bantu. Makanya kalau misalnya masalah ada duit banyak, gue pakai buat judi biar habis aja. Judi slot gitu kan. Judi slot gue main biar habis aja. Biar para pengusaha-pengusaha yang servernya di Myanmar dan Vietnam itu makin kaya lah. Iya. Makanya dari tadi kok bawa buah-buahan, Mas Gopar tadi. Mr. Peace aslinya Mr. Peace aslinya Mr. Peace. Jangan Bonanza. Jangan Bonanza. Bonanza lah ya. Anda jangan pernah slot pokoknya. Jangan ngeslot ya. Bikin goblok. Sekut
V to Bitter Love. Yes. Diambil dari judul lagunya Ardhito Pramono ya Mas ya? Iya. Rasa lu kutip ya Mas? Ice cream. Ice cream. Oh, kirain kayak dipeluk Ardhito gitu. Iya. Oh. Ardhito kan es krim. Filosofinya memang rambutnya itu kan agak ini ya, ikal ya di Kon. Agak pas. kon. Tadi yang biar Ardhito banget tuh rasa apa ya? Oh ganja kali ya gue bilang. Mas. udah selesai itu kasusnya udah. Tapi gue bilang jangan. Ardhito jazz bukan Ice cream. Es krim. Ice cream. es krim. Yang ganja kan es krim. Iya kan itu masa lalu. Es krim yang ganja kan. Sama aja. Yang ganja. Tapi masa lalu. Kita menatapi masa depan. Kira-kira yang cerah apa? Dan semanis apa ya? Semanis ice cream. Es krim. Iya. Itu rilisan liquid terbaru itu. Iya. Nah, itu betul. kalau yang pengen nyoba nih, Mas, bisa didapetin di mana tuh, Mas? More Vapor ada kok. Udah masuk di More Vapor, gila. Gokil. Dan More Vapor akan bagi-bagi device buat lo semua. Ya tadi kan lu bilang ya. Bagi-bagi device tadi apa? Kok disidak kan gini modelnya? Sebagai banda gak ada Buat 1000 view pertama, 1000 view pertama. Liquid yang baru dong. Iya. Iya, Liquidnya 1000 view pertama bagi-bagi. liquid yang sama Ardhito dong. Dan bagi-bagi saham More Vapor buat semuanya. Buat teman-teman yang nanti komen nama like ya bagus, nanti ada giveaway 1000. Lagi yang bagus tuh gimana? Komen yang bagus. Komen yang bagus. Ya lagi yang bagus gini. Ya jangan gini lah. Jangan gini. ya. Gini. Kalau nggak bagus kan kayaknya lemas banget gitu. Kayak lu mau nge-like bang nggak sih? Oh iya bang sorry gitu. Nah, ini kenapa kok gini? Iya. Istrimu marah kalau gini-gini. Iya gini. Oke. Komen yang keren di Ada 1000 botol liquid bitter love. 1000 yang bayari kowe nyok. Lagi joli sopo? Bitter love lagi mau. Jangan 1000. Berapa? Satu aja. Pelit banget sih. Temen harganya nggak ternilai loh. Oh, iya. 2000. Nih ya yang komen di YouTube, komen paling seru, paling lucu dapat 5 ya? 5 orang ya buat 5 orang ya. 5 orang Lima dapat orang. liquid dari Cobain terbaru dari liquidnya. Iya. Bitter love. Ini beneran nih. Tuh. Kalau di Jogja bisa dapetin di More Vapor ada. Ya. Oh iya. Iya, Kalau di Jakarta di Makassar juga. Oke. Iya. Banyak. Kan emang Kalau di Jakarta putar baliknya ke Jogja lagi. Nah, Jauh banget. Dari Semarang mau beli. Ya, semoga bisa berada di toko-toko vape di kota lu semua lah. iya. Betul. Tapi jangan lupa di Makassar ya ambilnya. Iya. Terus jangan jagain Mas itu. Yang penting like terbagus itu tadi. Ini yang terakhir di kita ngomongin asmara dikit aja lah ya. Kan jarang nih ngobrolin tentang Mas. asmaranya Mas Gupar ya. Gofar Hilman nih. Punya pacar nggak sih Mas sekarang? Yang dekat ada. Tapi coli jalan ya tetep ya. Jalan di tapi colinya. Oh gitu. Udah mau nanya Coli itu beneran kalau Mas. mau keluar Mas dipegang kenceng itu enak banget loh Mas. Nanti ya gitu itu enak banget. Bisa dipotong bahaya nih. Nggak tadi bercanda ya. Iya. Nih, kalau ngelucu tuh nggak seru ya ketika terakhirnya. Sorry ya tadi bercanda. Jadi nggak lucu ya. Iya. Tapi ini ngalir aja Mas. Tapi ini mau nggak mau ntar bisa di ini kok. diedit Bisa ya. cari Iya, aman. iya. Tapi curang banget ya. Iya. Tapi bingung. bener coli kalau mau keluar dipegang tuh paling enak sih Mas, menurut gue. Ya kamu. Dipegang sama teman tapi. Temennya cowok. Iya. Tapi sama dia. jempol yang bagus ya. Iya. Tapi lagi yang bagus ya. Jangan gini, kalau ini kan nyenggol kepala kan. Gini lah. Ada yang dekat ada berarti ya. Ada yang Mas dekat Gupar ya. ada ya. Ada yang dekat. Itu Seleksi ya, banyak yang dekat gitu. yang Enggak satu. Oh satu. 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 Bisa support Dobi tadi juga. Finansial? Enggak butuh. Oh berarti love ini benar-benar love. Iya. Tapi besok bakalan ini repot juga. Kenapa? Beli apa lagi? Tadi kiriman datang part apa lagi kayak gitu. Ini kenapa beliau ini nggak nikah itu karena itu alasannya. Oh. Daripada rumah tangga retak, mending gue ntar dulu deh. Nah, efek rumah tangga itu tadi lu Mau ada beli. band dulu. RT. RT. Efek rumah tangga. Mau beli pelek nih. Ada keinginan nikah nggak Mas? Ada sih pasti ada. Oh ada. Keburu nggak Mas? Apa? Keburu nggak kalau ngomongin nikah? Gue nggak terlalu mikirin. Pengen mah ada, cuma nggak terlalu mikirin yang harus atau apa segala macam enggak lah. Itu sesuatu yang nggak boleh dipaksa kan. Ya sih. Iya. Lebih suka curhat sama orang deket apa broto? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Oke. Kalau broto tuh enaknya nggak bakal ngejudge kita soal curhatan kita gitu. Oh, gitu. Makanya kalian coba deh curhat sama anjing kalian, kucing kalian itu. Karena ketika kita curhat sama hewan peliharaan tuh mereka nggak bakal ngejudge. Beda bahasa Mas? Hah? Beda bahasa.
Nah itulah makanya, jadi lu nggak bisa dijudge sama mereka. Iya ya. Kita curhat apapun, jawabannya cuma 2 kalau anjing. Kalau nggak tidur, ngorok, kalau nggak ya udah ngakuk-ngakuk aja. Iya benar. Benar sih. Besok kita banyakin ngobrol sama hewan. Siapa tahu bisa jadi Panji petualang ya, Gak? Bisa. Oh, Iya. Rapper tuh kan, stand up. Bukan, Panji Boxono. Milenium, manusia milenium. Primus. Itu Primus. Iya betul. Sebenarnya pertanyaannya aneh nih sih. Aneh. Terus buat teman-teman buat percintaannya nyaman, kan aneh kan? Aneh kan? Orang nyaman. Percintaan yo gitu-gitu aja. Oh, iya, masalah. Menurut Mas Gofar, percintaan nyaman nggak sama percintaan? Lebih nyaman otomotif apa percintaan, Mas? Itu kan dua aspek yang beda ya. Iya, beda. Dua aspek yang beda ya. Tapi kan semuanya kan harus butuh cinta. Ketika lo mau otomotif ya harus cinta otomotif dulu. Benar. Ketika lo cinta sama satu orang ya lo cinta sama orang itu kan. Jadi Dua aspek yang beda tapi penerapannya hampir sama. Iya, benang merahnya harus cintanya dulu. Jadi menurut gue sih ya nggak ada teori yang pasti soal percintaan sih, nggak ada. Karena manusia tuh nggak ada yang sama, jadinya Sudut pandang beda. ininya penerapannya tuh pasti beda, eksekusinya pasti beda. Oke. Iya, udahlah, nggak usah pacaran lah, haram lah. Langsung ngambil aku Di luar ruang tamu. Gofar Hilman, sampai ketemu lagi, terima kasih.